gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi berjudul transfer. Perkenalkan, saya Boka Prasetyo Nugroho dengan NIM 0149. Kemudian ada Gabriela Nuranda dengan NIM 0195. Kemudian ada Binsar Fajar dengan NIM 0206. Kemudian ada Dita Ananda dengan NIM 0240. Di sini ada pengertian transfer. Transfer merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Menurut N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswanto pada tahun 2000, transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang dituju sebagai penerima transfer. Kemudian jenis-jenis transfer ada dua. Yang pertama, transfer masuk adalah salah satu jenis pengiriman uang yang dapat memudahkan lalu lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang keluar atau transfer keluar. Untuk media transfer ini adalah secara tertulis atau mail transfer ataupun melalui surat kawat atau wire transfer. Kemudian ada transfer masuk. Transfer masuk di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membeli sejumlah uang kepada seseorang atau beneficiary. Dalam hal ini, bank pembayar akan melakukan hasil transfer kepada rekening nasabah beneficiary bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Dalam hal ini, transfer masuk ditunjukkan kepada bukan nasabah bank pembayar. Hasil transfer akan ditampung dalam rekening atau hasil transfer yang dapat dibayar. Lanjut pada jenis transfer berdasarkan besar nominalnya. Di sini ada dua, yaitu transfer uang dengan nominal kecil dan transfer uang dengan nominal besar. Transfer uang dengan nominal kecil ialah transfer yang nilainya kurang dari 100 juta, di mana transfer ini dilakukan melalui lembaga clearing setempat, atau melalui juga RGTS, Real Time Gross Statement, yaitu transfer dengan sistem elektronik. Kemudian, transfer uang dengan nominal besar ialah yang nilainya sebesar 100 juta atau lebih, di mana pelaksanaan transfer ini juga bisa melalui RGTS. RGTS sendiri ialah kegiatan pengiriman uang melalui sistem elektronik yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia. Nah, transfer dengan jumlah yang besar ini tidak boleh dilakukan melalui lembaga clearing setempat. Selanjutnya, masuk pada slide tipe-tipe transfer. Pertama, di sini ada domestic intertransfer. Domestic intertransfer sendiri ialah transfer beda bank. Pada tipe ini umumnya bisa menggunakan beberapa cara. Misalnya di Indonesia sendiri dapat melalui RCTS. Sementara di negara barat biasanya memakai ACH atau Automatic Clearing House. Nah, pada umumnya di sini mempunyai perjanjian atau kerjasama yang diatur dari bank sentral tentang bagaimana cara transfer itu dijalankan. Ketika satu akun didebitkan, maka dia melaporkan ke institusi pengawas keuangan, lalu dikreditkan ke akun lain. Nah, tempo yang diambil cenderung lebih lama jika dibandingkan model intrabank. Kemudian, domestic intratransfer. Domestic intratransfer sendiri ialah transfer antar pemilik akun dengan bank yang sama. Cara transfer ini cukup sederhana, yaitu dengan satu pemilik akun didebitkan dananya ke rekening, kemudian bank akan mengkreditkannya di akun yang satunya. Kemudian tipe-tipe transfer yang lain yaitu international intertransfer. Nah, international intertransfer ini memerlukan suatu lembaga yang menaungi sistem transfer internasional. Pada umumnya lembaga ini yaitu SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Di sini, SWIFT memberikan kode kepada bank tersebut untuk dikenal dan bisa menerima dana yang dijalankan. Model kedua dari bank internasional mempunyai kerjasama yang bilateral.
yang membuat sistem transfer ini lebih cepat dan terpercaya. Nah, tipe transfer internasional ini tiap negara itu berbeda-beda. Lebih-lebih sehabis adanya kebijakan makroprudensial yang membatasi pergerakan dana antar negara. Kemudian, internasional intra-transfer. Internasional intra-transfer ini ialah transfer antar negara, tetapi dalam satu bank yang serupa. Di sini, perbankan mendebitkan satu akun dan mengkreditkan kepada akun yang lain. Meski begitu, dalam hal ini tentu menyesuaikan ketentuan yang berlaku pada setiap negara. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni mata uang yang digunakan untuk transfer. Yang pertama adalah transfer dalam rupiah. Transfer rupiah adalah transfer masuk maupun transfer keluar berupa rupiah. Pencairan transfer rupiah tergantung pada permintaan nasabah. Permintaan transfer itu dapat dilakukan secara tunai atau pemindahan bukuan kepada nasabah bank lain. Yang selanjutnya adalah transfer dalam valuta asing. Transfer dalam valuta asing adalah transfer masuk atau transfer keluar berupa uang valuta asing dan harus dikurskan. Transfer masuk dengan kurs beli dan transfer keluar maupun kurs jual saat itu transfer valuta hampir sama dengan transfer rupiah. Perbedaannya transfer valuta asing harus terlebih dahulu dikurskan kepada rupiah. Yang selanjutnya adalah alat atau sarana yang digunakan transfer. Menurut Lahayu SPH Hasibuan 2001 halaman 125 sampai halaman 126 dilihat dari pemberitahuan yang digunakan transfer dibedakan menjadi yang pertama pengiriman uang dengan surat, yang kedua pengiriman uang dengan wesel atau wesel check, yang ketiga adalah pengiriman uang dengan telex atau telegram atau dalam kurung titip. Yang keempat adalah transfer dengan faksimili. Yang kelima adalah transfer dengan buku tabungan atau ATM. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman-teman saya sampaikan. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai pihak-pihak yang terkait dalam transfer bank. Menurut Taswan, pihak-pihak yang terlibat dalam transfer bank pertama ada nasabah-nasabah, yaitu pemilik dana sebagai penerima atau pengirim yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pengirim melalui jasa pengiriman uang. Ya, ada bank penarik atau drawer bank, yaitu bank sebagai pelaku transfer yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk kemudian ditransfer kepada drawi bank atau bank tertarik dan selanjutnya akan diteruskan kepada penerima. Ada drawi bank atau bank tertarik, yaitu bank yang menerima transfer dari drawer bank atau bank penarik untuk selanjutnya diteruskan dan dibayarkan kepada penerima. Dan yang terakhir yaitu penerima. Penerima adalah pihak yang berhak menerima dana transfer dari bank drawi atau bank penarik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan transfer. Transfer yang pertama yaitu metode yang paling banyak diterapkan di e-commerce. Mudah dilakukan, kita hanya perlu mentransfer ke rekening tujuan. Semua orang dapat melakukan transfer meskipun orang tersebut tidak memiliki akun bank. Dengan mesin ATM memungkinkan kita dapat melakukan transfer uang kapan saja tanpa terikat waktu, karena mesin ini beroperasi selama 24 jam per hari dan 7 hari dalam seminggu. Metode ini sudah umum digunakan di Indonesia. Untuk kekurangannya, alur pengerjaan cukup panjang, memerlukan baik kepada pembeli ataupun penjual, sering terjadi kesalahpahaman antara pembeli dan penjual, memerlukan biaya tambahan untuk administrasi kepada bank tertentu. Bila transfer ke bank yang berbeda, diberikan tambahan biaya administrasi. Presentasi dari kelompok kami harap presentasi yang telah disampaikan dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan.